Hukum kita bukan rusak, tapi kacau tafsir. Dan inilah akar masalah yang dibongkar KSP dan para ahli. Permasalahan penafsiran. Oke. Nah, penafsiran ini menjadi penting, harus ada uniformitas atau keseragaman dalam menafsirkan di antara APH. Dan oleh karena itu kami di KSP juga diberikan tugas untuk mencari, mengidentifikasi simpul-simpul apa yang menjadi bottleneck yang menyebabkan asta cita menjadi tidak terlaksana. Dan oleh karena itu dalam waktu dekat kami akan memang berencana untuk mereview undang-undang yang terbaru, undang-undang BUMN misalnya, nomor 16 tahun 2025. Di situ diatur tentang kerugian negara dan sebagainya gitu ya. Dan hanya tentang ekonomi Kemenq aja. Ada Kementerian Hukum, ada Kementerian HAM. Ini harus berjalan beriringan. Jadi kalau kita pakai kacamata kuda hanya ekonomi keuangan rugi, tapi keadilan kita injak-injak nggak bisa juga. Oke. Mas Heri, ini nantinya jadi apa ya, ruang polemik hukum baru nggak sih Mas? Jadi orang berpikir nanti ada jalur alternatif nih, selain selesai di pengadilan ternyata ada jalur lainnya, aspirasi kepada presiden. Ya, itu yang kita khawatirkan. Pembatasannya adalah jangan sampai ini, mohon maaf ya, jadi seakan-akan obral nanti. Walaupun ini hak prerogatif dari presiden ya. Itu yang pertama. Yang kedua, menyikapi untuk kasus tipikor khususnya, kita harus melihat pada fakta persidangan. Bukan hanya mengacu pada berita acara pemeriksaan. Sehingga putusan pertimbangan amar hukum hakim itu kuat di sana. Terbaca dalam putusan tersebut ya. Sehingga ketika putusan bersalah atau tidak bersalah atau lepas, itu ada kekuatannya di sana. Dan yang kedua, yang kadang kita pahami tapi jarang digunakan asas ini adalah in dubio pro reo, bahwa hakim itu ketika dia ragu, dia malah mengambil keputusan yang menguntungkan. Ada dulu filsuf dari Inggris ya, William Blackstone, dia mengatakan bahwa lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah, akhirnya menderita. Maka itu yang kemudian harusnya dilakukan, dan kemudian itu harus ada. Dan yang ketiga menurut saya adalah kita buat misalnya semacam kasus lah ya. Kalau di rumah kita, ternyata sering berantakan rumahnya, kita perbaiki, kemudian kita tata ulang, berantakan lagi besoknya, kita tata ulang terus. Apakah itu yang harus kita selesaikan dalam kasus-kasus semacam ini? Harusnya kita carikan apa yang kemudian menjadi penyebab setelah dibersihkan, ditata ulang kok kembali berserakan itu barang-barang itu kan di rumah, entah mainan anak dan lain sebagainya. Ternyata anak kita sumbernya. Nah ini kan harus ditemukan siapa yang menjadi sumber dari kekacauan tadi kan, begitu kan? Gitu ya. Apakah proses yang salah itu yang harus ditemukan menurut saya. Jadi tidak hanya sekedar bahwa ini selesai karena sudah diambil keputusannya oleh presiden. Sehingga harapannya tidak ada lagi kasus serupa. Pak Prabowo juga bisa fokus pada asta citanya tadi kan. Tidak lagi harus berproses dengan hal-hal semacam ini. Saya rasa itu perlu ya.